Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan program kajian duha bersama Buya kita Buya Muhammad Al-Fisham LTMA hafizahullah taala dalam pembahasan kita Majmu'atut Tauhid dengan pembahasan terkait dengan nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Kita sudah masuk pada poin yang keenam dari pembatal-pembatal keislaman. Kaum muslimin pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Buya kita sudah bersama kita pada pagi hari ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Buya. Allah yubarik fikum. Baik, gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan poin yang keenam dari nawaqidul Islam ya. Betul. Terkait dengan pembatal keislaman. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan di penghujung acara kesempatan untuk bertanya jawab bersama Buya kita. Silakan hubungi 0811 669 3338 ataupun melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0811 669 3332. Baik, kita berikan kesempatan kepada Buya kita untuk menyampaikan pembahasan tentang nawaqidul Islam bagian yang keenam dari kitab Majmu'atut Tauhid. Kepada Buya, faltafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat berikan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih kajian kita tentang nawaqidul Islam dari kumpulan risalah-risalah Syekh Muhammad Abdul Wahab yang terkumpul dalam kitab Majmu'atut Tauhid. Nawaqidul Islam yang ke-6 yaitu man istahza'a bi syai'in min dini Rasulillah min dini Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafar. Siapa yang mengolok-olok apapun dari agama Rasulullah atau apapun dari pahala-pahalanya atau apapun dari sanksi-sanksinya, maka dia adalah kufur atau telah kafir. Dalilnya apa? Dalilnya adalah qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, dalam surat At-Taubah. Dalilnya adalah katakan Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan cari alasan, ya. Atau bisa juga tidak ada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Syekh mengatakan, yang pensyarahnya mengatakan, seperti orang yang memperolok-olok sholat, ya, memperolok-olok gerakannya, memperolok-olok. Ya, sekarang kan kita lihat, naudzubillah, ya, apa yang dilakukan oleh sebagian orang.
poin-poin agama itu yang dijadikan sebagai lelucon, menjadikan orang ketawa, senang, mengolok-olok orang yang ada nuansa agamanya. Apakah nuansa ibadah, sholat, ruku, sujud, atau apa gerakan-gerakan. Ada lagi bermain-main di belakang, mengolok-olok sholat, ya, atau memperolok-olok zakat. Apakah dikatakan zakat itu dengan apalah misalkan, tapi dalam rangka mengejek-ejek, ya, jadikan itu bahan lelucon gitulah, ya. Atau bil musallin, atau dia memperolok-olok orang yang sedang sholat atau orang yang mengerjakan sholat, ya. Li'annahum yu'adduna salata la lidzawatihim, karena mereka menunaikan sholat itu bukan untuk diri mereka, ya. Atau mengejek-ejek jamaah haji, ya. Apakah dia mengerjakan wukufnya atau zikirnya atau tawafnya atau yang lain, dan ya mengolok mereka, mengejek-ejek mereka, atau dengan orang-orang yang sedang tawaf, ya, mereka tidaklah tawaf untuk diri mereka sendiri, ya. Atau mengolok-olok pahala surga, apa yang disiapkan di dalam surga, ya. Seperti yuqal lahu innal muwahhid yudkhiluhu Allahul jannata wal jannatu fiha kadza minan na'im. Atau kita katakan bahwasanya orang-orang yang bertauhid, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga, dan di surga itu ada kenikmatan sekian, ini luas sekali, ya. Istananya megah, dindingnya terbuat dari emas, pakaian adalah sutra, dan macam-macam bidadari yang disiapkan di sana, dan seterusnya, ya. Lalu dia memperolok-olok, mengejek-ejek, meremehkan, atau mengejek-ejek atau mengolok-olok api neraka, ya, memperolok-olok azab, gambaran-gambaran azab yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita jadikan itu bahan guyonan, ya. Hukum misalkan, mengolok-olok di dalam masalah apa? Masalah apa yang diharamkan oleh Allah, dan bermacam-macam. Maka orang yang melakukan hal ini, dia adalah seorang muslim, maka dia bisa menjadi kafir disebabkan ini. Pemirsa, sekali lagi saya tekankan, kajian kita ini bukan untuk menghukum orang lain. Kajian kita ini adalah untuk diri kita. Jangan sempat kita melakukan yang seperti itu. Jika kita melakukannya, kita bisa menjadi kufur, bisa menjadi kafir. Maka kita harus hati-hati, tidak boleh meremehkan, mengejek-ejek, mengolok-olok syariat Allah, ibadah-ibadah kepadanya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan kalian qul abillahi, katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, jangan minta uzur, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ayat ini turun, pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, terhadap sekelompok orang yang mana mereka mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Nabi.
menjatuhkan kedudukan Nabi. Kapan itu? Terjadi dulu waktu perang Ghazwatut Tabuk. Perang Tabuk. Apa kata mereka? Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Arghabu butuna wal akdhabu alsinan wala ajban indal liqa'i ya'nuna ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Mereka mengatakan begini. Apa kata mereka? Kami tidak pernah melihat orang pembaca Al-Quran, ya, yang mana mereka ini, mereka tunjuk nih, yang mereka isyaratkan itu ada Rasulullah dan para sahabat yang lain. Mereka ini adalah orang yang paling suka makan, orang yang paling pendusta omongannya, orang yang paling takut ketemu dengan musuh. Ini kan ejek-ejek nih. Ya. Rasulullah SAW apabila terjadi sesuatu, dia adalah yang terdepan menghadapinya. Pernah di kota Madinah terjadi kericuhan, ya, Rasulullah segera keluar. Sahabat baru dia pergi, Rasulullah tahunya sudah datang dari sumber permasalahan, lalu beliau memberikan ketenangan. Ini adalah Rasulullah, adalah orang yang paling berani, paling jujur ucapannya. Sampai ketika beliau sebelum diangkat menjadi nabi, orang-orang kafir Quraisy itu semuanya mempercayai Nabi. Mereka menilai Nabi itu al-amin, sangat dipercaya. Bagaimana dia dikatakan sebagai pembohong? Ya? Takut, dia adalah paling terdepan. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang tidak takut mati sama sekali. Yang paling suka makan itu adalah orang munafikin. Yang paling bohong itu adalah orang munafikin. Paling takut ketemu dengan musuh adalah orang munafikin. Tapi mereka menisbatkan atau ini isyarat-isyarat, ya. Kadang-kadang kalau kita berbicara dengan kawan, nyindir-nyindir lah gitu loh. Mau olo-olo, mengejek-ejek. Turun firman Allah Subhanahu wa taala yang konkret, yang nyata-nyata jelas. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Begitu juga kalau seandainya dia mencaci maki Allah. Ya, dia mencaci maki Allah. Mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencaci maki Islam, maka itu adalah kafir. Ada kekufuran, ya, disebabkan oleh sebab ini, yaitu mengolok-olok, mengejek-ejek, merendahkan, ya. Nah, ini pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, jangan sempat kita terjerumus di dalamnya. Kalau seandainya kita melihat misalkan apalagi grup pelawak-pelawak, ya, yang mereka ikut sertakan bagian dari agama menjadi objek yang diketawakan, jika aku menonton lebih baik antum tinggalkan. Itulah sikap antum mengingkari. Jangan ditonton. Ketika tonton memang melucukan, akhirnya kita jadi karena pembicaraan dia, bukan objek. Tapi dalam pembicaraannya yang lucu, tapi yang dijadikannya adalah agama. Ini nggak boleh. Ya. Maka kaum muslimin, ingatkan masyarakat kita, ingatkan orang-orang dekat kita. Jika ada itu, matikan televisinya. Atau pindah ke yang lain. Karena ini khawatir ketika kita ikut di dalam hal itu, walaupun kita berjauhan nih, tapi kita senang, khawatir kita meridainya. Jika meridai itu, seakan-akan kita juga ikut di dalam, ya, mewujudkannya. Jadi
Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya apa namanya? Yang ke 6. Jadi kita sangat perlu hati-hati. Sangat perlu hati-hati. Untuk diri kita. Saya tekankan lagi pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang kita kaji, yang kita dalami itu adalah untuk diri kita sendiri. Jangan untuk orang lain. Kita bukan di sini yang menggugurkan Islam, bukan kita datang sebagai memvonis orang, Anda sudah keluar dari Islam, Anda sudah keluar dari Islam. Tidak. Begitu juga tentang ketika kita membahas tentang bid'ah dan yang lainnya. Untuk apa gunanya? Pertama untuk diri kita sendiri. Jangan sempat kita terjerumus kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ya untuk kajian pagi pendek ini ya kita cukup di sini. Kita akan masuk ke dalam tanya jawab insyaallah taala. Nah, iya, pemirsa Surah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan sesi tanya jawab dalam kajian duha Majmu'at Tauhid bersama Buya kita Buya Muhammad Al-Hisham Al-Siyamah hafizahullah taala. Kita akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi ataupun bertanya kepada Buya kita di 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0811-669-3332. Kita bacakan pertanyaan pertama Buya dari Bapak Asep di Curup. Apakah ceramah agama ngelawak itu termasuk mengolok-olok Buya? Syukran jazakallah khairan. Ya. Ceramah lawak objeknya apa dulu gitu loh. Kalau seandainya ya isunya semuanya adalah lawak, kemudian yang dikaji itu adalah lawak misalkan ya, kenapa harus dicari orang pelawak menjadi ceramah? Kita menyampaikan ilmu, menyampaikan qaul Allah, qaul Rasuluh, menyampaikan tentang ibadah, menyampaikan tentang pahala dan iqab yang dibutuhkan akan keseriusan. Tapi terkadang kalau seandainya ada hal-hal yang ringan yang tidak berunsur kepada mengolok-olok, tapi bisa menyebabkan adanya ketawa dalam hal itu, dan memang munasabahnya atau waktunya adalah tepat, maka dalam hal itu tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya lawa semua, kemudian ibadahnya dicontohkan lagi, ibadahnya melawakkan, ini nggak boleh. Hati-hati kita, jangan jadikan. Nah, jangan jadikan ibadah kepada Allah itu adalah bagian dari bahan yang kita jadikan sebagai lelucon. Ya. Karena memang ada orang yang pembawaan dia mau berbicara aja orang sudah senyum atau ketawa melihat dia. Nah itu tidak termasuk berolok-olok insyaallah taala. Allah taala. Iya, taib, syukran jazakallah khair Buya atas jawabannya. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya kepada Buya kita, silakan menghubungi 0811 669 3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Pertanyaan selanjutnya Buya dari Surantia. Saya bertanya tentang saya pengen bertanya Buya, saya sudah mengenal sunnah sekitar 2 tahun ini. Namun istri saya belum juga bisa diajak untuk mengikutinya. Dia juga tidak menentang apa yang saya lakukan saat pergi kajian. Dia tak pernah melarang, tapi dia tidak mau ikut Buya. Padahal sudah berbagai cara saya dakwai. Apa yang harus saya lakukan Buya? Apakah berdosa ketika dia tidak mau diajak Buya? Mohon syukran jazakallahu khairan. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lirijali nasibum mimma iktasaba walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna.
Bagi laki-laki, dia akan meraih apa yang dia usahakan. Bagi perempuan, dia akan meraih apa yang dia usahakan. Amalan kita masing-masing ada tanggung jawab masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga memang adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga keluarga dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka dan didik mereka. Sehubungan dengan pertanyaan bahwasanya seorang istri belum siap, belum mau mengikuti dakwah sunnah, sementara si penanya alhamdulillah sudah 2 tahun mengikuti dakwah sunnah. Ini adalah satu hal yang harus kita syukuri. Adapun istri, kita perlu ada cara, mungkin motivasi, mungkin pemberian kita tingkatkan, kasih sayang kita lebihkan. Mungkin boleh jadi itu. Kemudian juga perlu ada sanjungan, ya, pemberian apresiasi. Misalkan, antaranya adalah berpakaian, misalkan. Kita belikan pakaiannya, karena itu adalah kewajiban kita. Wa taqsuha idza iqtasait. Engkau beri dia pakaian jika kamu berpakaian, itu adalah nafkah. Ya. Lalu kita belikan jilbabnya yang besar. Lalu kita puji dia, sanjung dia. Nah, dibilang adalah lebih ayu, lebih anggun dan seterusnya, gitu ya. Kemudian motivasi. Beri perhatian yang lebih ketika istri kita sudah mulai ada perubahan yang lebih baik. Ya, mungkin kita selama ini adalah nasihatnya dengan ucapan aja. Saya melihat, wallahu alam, hubungan antara suami istri itu lebih banyak emosional atau didasari oleh rasa emosional ketimbang dari rasa rasional. Suami lebih dulu emosionalnya. Ya, ini kadang-kadang ucapannya agak tinggi. Istri juga dengan emosional tadi, terkadang tidak mau mengikuti nasihat suami. Apalagi kalau seandainya suami punya background yang hitam, kata orang, ya, yang gelap. Atau misalkan perbedaan pendidikan antara suami dengan istri lebih tinggi pendidikan dari suami. Ini juga terkadang juga memberikan pengaruh. Maka oleh karena itu selalu didik, berdoa kepada Allah. Ya Allah, perbaikilah aku. Allahumma aslihni wa aslih li zaujati wa dzurriyyati. Ya Allah, yakni perbaiki diriku ya Allah. Dan perbaiki untukku istriku dan anak-anakku. Ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon kepada Allah, as'alullah bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yahdiya zawjatak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada istrimu. Barakallahu fikum. Ya, syukran jazakallah khairan Bu atas jawabannya. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif sama Buya kita. Silakan menghubungi 0811 669 3338 ataupun melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0811 669 3332. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Bu ya, dari hamba Allah. Apakah boleh kita berpatokan kepada satu mazhab saja Bu ya, seperti ke mazhab Imam Ahmad atau Imam Syafi'i saja? Syukran jazakallah khairan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Allah menyuruh kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah apabila kita
berselisih dalam segala apapun. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kita disuruh untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasul. Maka ketika kita beragama, yang menjadi orientasi dan prioritas kita itu adalah bagaimana kita beragama sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Untuk memahami ini, kita olah sendiri kita tidak mampu. Maka kita perlu ada bantuan. Bagaimana? Kemana? Kepada orang-orang terdahulu dari ulama kita. Bagaimana dia memahami? Nah, kita melihat ada sebagian ulama, ya mereka dikatakan ini mazhabnya Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, Hanabilah, kemudian Malikiyah dan Ahnaf. Nah, kita tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk beribadah kepadanya atau beragama kepadanya dengan bermazhab satu tertentu. Enggak ada. Yang ada adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka. Ma in tamassaktum bima lan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Nah, jadi jangan kita terpatri dengan satu mazhab yang tidak keluar sama sekali. Karena mazhab ini tidak ada yang 100% itu benar, tidak ada. Maka kalau begitu, untuk kenapa terjadinya ada alur pemikiran atau alur mazhab ini? Itu kembali kepada usul. Kalau dia banyak mempelajari usul fikihnya mazhab Syafi'i, maka fatwanya itu akan lebih mendekati kepada fatwa-fatwanya ulama Asy-Syafi'i. Begitu juga dengan usul fikih yang ditulis mazhab yang lain seperti Imam Ahmad dan seterusnya. Nah, mempelajari fikih seperti itu boleh. Tapi jangan kita terpatri dengan ta'assub satu pendapat dari mazhab ini. Walaupun terkadang itu mazhabnya adalah hasil perkataannya adalah marjuh, perkataannya lemah. Ternyata di mazhab yang lain perkataannya kuat, argumentasinya jelas. Maka bagi kita adalah ya, mengikuti pendapat-pendapat ulama dari mazhab manapun juga yang selaras atau serasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada kita terpatri dalam satu mazhab. Karena ta'assub dalam satu mazhab pernah terjadi di suatu zaman, dari zaman yang sudah berkembang ini, ya, bahwa yang terjadi pada saat itu adalah ta'assub kepada mazhab-mazhab tertentu. Sehingga satu sama lain saling membela. Sampai ada mengatakan, ayat dan Al-Quran dan hadis apabila menyelisih mazhab kami, maka ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak mansukh, dia ditakwil. Nah, ini nggak benar. Kita jadikan ya mazhab adalah informasi, Al-Quran Sunnah sebagai konfirmasi, maka tentu tidak boleh. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khair Bu atas jawabannya, dan kita bacakan pertanyaan terakhir pada pagi hari ini Bu ya, karena waktu juga yang membatasi. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Sri di Jawa Tengah. Ada orang mengadakan arisan berupa barang-barang alat rumah tangga Bu ya, tapi sebelum uang arisan terkumpul semua, yang mengadakan arisan sudah mengeluarkan modal untuk bayar DP ke toko barang. Apakah boleh orang yang mengadakan tersebut mengambil keuntungan dari harga barang? Ya, syukran jazakallah khair. Tidak boleh. Karena dia bukan menjual, tapi dia adalah bagian dari panitia. Dia adalah wakil. Wakil tidak boleh mengambil keuntungan. Tapi kalau dia menjual, boleh dia mengambil keuntungan.
Nah, kemudian dalam masalah arisan perlengkapan atau alat-alat rumah tangga, maka ini juga tidak tepat karena harganya naik turun. Ya, maka yang boleh itu adalah arisan dengan nilai tertentu dan itu permanen dia. Kita harapkan kepada setiap yang peserta, kalau dia membeli untuk digunakan untuk membeli alat rumah tangga, tapi dengan nilai yang ditetapkan dalam keuangan. Sama juga dengan orang yang arisan 1 gram emas. Kalau seandainya dengan gram emas, 1 butir gram emas ini, itu yang dimasukkan, maka itu boleh. Tapi kalau dari uang tapi dinilai dengan emas pada saat itu tidak boleh. Itu menjadi riba dia. Karena harga emas itu tidak tetap. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukur jazakallahu khair ya atas jawabannya. Karena waktu juga membatasi, demikianlah perjumpaan kita dalam kajian kita pada pagi hari ini, kajian duha dalam kitab Majmu'atut Tauhid. Dan sebelum kita tutup, kita minta kepada Buya untuk menyampaikan kesimpulan dari kajian kita dalam pembahasan Nawaqidul Islam bagian yang ke-6. Falyatafaddal mazkur. Barakallahu fiik. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita pelajari poin yang ke-6, bahwa mengolok-olok apapun dari agama ini, memperolok-olok apapun dari bentuk pahala dan azab, ya, maka itu akan bisa menjadikan pengolok-olok itu menjadi kafir. Maka kita jangan bagian dari itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita dalam kajian duha, kajian kita Majmu'atut Tauhid pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil faedah-faedah ilmu yang telah disampaikan oleh Buya kita. Jazakumullah khairan yang sudah bergabung, dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap kru yang bertugas dalam acara ini. Semoga dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.